Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini, kita untuk pertemuan yang pertama, pelajaran seni budaya, materi seni rupa. Bagi kalian, Bapak harapkan mulai pertemuan sekarang dan kedepannya kita atau kalian tidak lagi banyak alasan ya, bolong-bolong tidak masuk dengan alasan yang memang bukan alasan. Maksudnya jangan dibuat-buat ya. Kecuali memang alasan tersebut sangat masuk akal dan bisa dipahami, bisa ditolerir, silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan, kalau kalian punya kuota, sinyal bagus, Bapak harapkan harus selalu online. Oke? Ya. Untuk materi seni rupa kelas 7 semester 2 sekarang kita punya dua bab ya. Yang pertama adalah menerapkan ragam hias pada bahan buatan, dan bab yang kedua adalah menerapkan ragam hias pada bahan alam. Nah, untuk materi yang pertama menerapkan ragam hias pada bahan buatan, berikut ini akan Bapak jelaskan ya. Tapi sebelumnya Bapak akan kembali mereview materi kita sebelumnya tentang menggambar ragam hias. Pasti kalian masih ingat kan bahwa menggambar ragam hias adalah menggambar ya, yang visualisasinya digayakan, diperindah, dibuat lebih menarik dengan cara menambahkan ornamen-ornamen hiasan yang lain. Kemudian gambar ragam hias itu karena ragam itu harus banyak. Berarti jangan hanya satu. Oke? Ya, kita mulai masuk ke materi ya. Silakan disimak. Ya. Penerapan dan pembuatan ragam hias pada bahan buatan. Ini ada dua ya, bahan buatan dan bahan alam. Nah, pengertian dari bahan buatan adalah, disimak, bahan buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam. Jadi ada pengolahan, ada campur tangan manusia untuk mengubah atau menambahkan dari bahan alam dengan bahan-bahan kimia dan yang lainnya menjadi suatu bahan yang baru. Sementara kalau bahan alam asli dari alam. Oke. Bahan buatan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bahan lunak, bahan sedang, bahan keras. Kita membedakannya dengan cara dipegang saja. Kalau lunak pasti akan terasa lunak ya. Kalau sedang, sedang. Kemudian perhatikan di bawah, jenis bahan buatan untuk membuat kerajinan. Nah, ini lebih ke arah bahan lunak dulu ya. Ada parafin, ada sabun, ada clay, ada gips, ada plastisin, semen, dan kain. Nanti pada pembahasan berikutnya kita jelaskan satu persatu ya. Selanjutnya, fungsi, prinsip, dan jenis kerajinan dari bahan buatan. Kita langsung masuk ke bahan buatan ya. Karena kalian akan berkarya benda kerajinan, jadi tidak ada salahnya kalian tahu dulu apa itu fungsi kerajinan dari bahan buatan. Yang pertama adalah karya kerajinan sebagai benda pakai atau bendanya dipakai, difungsikan untuk aktivitas manusia. Kemudian yang kedua, karya kerajinan sebagai benda hias, hanya hiasan saja, hanya pajangan saja. Kedua, prinsip-prinsip membuat kerajinan. Karya kerajinan yang bagus harus memenuhi prinsip-prinsip pemanfaatan sebagai berikut. 1. Unsur kegunaan, unsur kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Selanjutnya, jenis kerajinan dari bahan buatan. Tadi di slide awal Bapak sudah menampilkan beberapa contoh bahan-bahan yang bisa kita buat. Nah, kita ulang lagi. Kita bisa membuat kerajinan yang paling mudah dari bahan lilin. Bisa juga dari bahan sabun batangan. Nah, untuk sabun ini banyak sekali kita dapatkan di sekitar kita ya. Mungkin di rumah kalian juga, ibu kalian punya stok sabun mandi atau mungkin sabun cuci yang batangan. Kemudian kita bisa membuat dari bahan gips, agak susah juga ya. Dari kain bisa,
polimer clay, ya, semacam lilin tapi mudah dibentuk, ya. Dari plastisin juga. Kemudian bisa juga kita membuatnya dari bahan semen. Nah, untuk pertemuan sekarang, untuk mengawali tugas, ya, untuk kalian, untuk mengisi waktu di rumah, Bapak akan memberikan tugas dari bahan ini, dari bahan sabun batangan. Bagaimana teknis pembuatannya akan kita bahas di akhir video ini, ya. Selanjutnya, penerapan ragam hias pada bahan buatan. Sedikit kita membahas dulu tentang membuat ragam hias pada bahan sabun batangan, kemudian membuat ragam hias pada bahan kain. Oke, nah kedua-duanya ini akan kalian kerjakan sebagai tugas di bab 1 ini. Untuk nomor 1, membuat ragam hias pada sabun batangan akan Bapak bahas nanti di akhir materi, ya, karena ini merupakan tugas yang pertama. Sementara yang nomor 2, membuat ragam hias pada bahan kain. Bisa dilihat di sini, kita akan membuat batik. Tapi mungkin bukan minggu sekarang, ya. Ini pada pertemuan berikutnya nanti. Sementara batik sendiri ternyata jenisnya ada banyak, ya. Ada 5 di sini, bisa kita lihat. Ada yang namanya batik tulis, yaitu batik yang ditulis dengan alat yang namanya canting. Kemudian ada batik cap, ya. Batik yang dicap seperti stempel, ada alatnya namanya cap untuk batik khusus. Ada yang namanya teknik celup ikat, diikat kemudian dicelup. Nah, nomor 3 ini yang akan kalian kerjakan nanti secara kelompok, ya. Nanti akan Bapak bentuk kelompoknya berdasarkan lingkungan dekat rumah kalian. Mungkin ada dari 4 sampai 5 orang boleh lah, ya, satu kelompok. Tapi nanti akan kita bahas lebih panjang lebarnya di pertemuan berikutnya. Kemudian ada batik teknik colet dan ada batik teknik printing. Teknik colet ini banyak diaplikasikan di pabrik-pabrik batik tradisional, ya, di mana menggunakan semacam alat kuas dicoletkan, tapi sebelumnya tetap harus ditulis dulu. Sementara nomor 5, membatik dengan teknik printing, ini lebih ke arah pabrikan, ya. Pabrik tekstil membuat berbagai macam tekstil bermotif batik atau motif yang lainnya dengan menggunakan teknik di print. Sementara motif ragam hiasnya itu terdapat 3 jenis, ya. Ada motif geometris. Motif geometris adalah motif-motif yang terukur. Kita ambil contoh seperti segitiga, segi 4, lingkaran, kotak, dan sebagainya. Kalau motif non-geometris adalah motif-motif yang tidak terukur, seperti menggambar daun, bunga, dan sebagainya. Kemudian ada motif hias benda mati. Benda-benda yang ada di sekeliling kita, seperti batu, tanah, dan sebagainya, itu bisa sebagai ini. Selanjutnya, untuk pembuatan tugas yang pertama, mohon disimak baik-baik, ya. Kalian akan mengerjakan pembuatan ragam hias dengan teknik atau media menggunakan sabun batangan, ya. Maksudnya kalian cukup menggunakan sabun mandi saja. Kemudian sabun mandi tersebut kalian bentuk dulu, kalian buat rata dulu, karena ada beberapa sabun yang memang sudah bermotif, ya. Jadi kalian ratakan dulu. Kemudian digambari, boleh dengan daun, bunga, hewan, dan sebagainya. Silakan. Boleh-boleh saja, ya. Kemudian setelah digambari, dibuat desainnya, kalian menggunakan pisau atau cutter, silakan dikerok, diukir, dibentuk, sehingga penampakannya dari motif kalian itu menjadi sebuah seperti seperti relief, ya. Jadi ada bentuk-bentuk yang timbul dari torehan-torehan menggunakan cutter atau pisau yang kalian kerjakan. Upayakan motifnya kelihatan dengan jelas. Kalau bunga membentuk bunga, kalau daun membentuk daun, dan sebagainya,
sehingga nanti walaupun dari sabun saja kalian bisa menghasilkan sebuah karya yang cukup bagus. Nah, tugas ini dikerjakan selama 3 minggu dan dikerjakan oleh individu ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian cukup mengupload fotonya saja di Google Classroom. Yang nanti akan Bapak buat linknya ya. Sementara sabunnya sendiri atau karyanya sendiri silakan kalian simpan dulu. Nanti pas ada kegiatan KBM tatap muka, silakan dikumpulkan. Catatan, tugas ini wajib dikerjakan oleh seluruh siswa. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Kalaupun ada teman kalian yang mungkin sedang tidak punya kuota atau sinyalnya jelek, silakan melalui forum di kelas dihubungi supaya mereka bisa berkarya juga. Ya, bisa dipahami ya. Untuk pertemuan kali ini, agar tidak terlalu panjang, Bapak cukupkan sekian dulu. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.